Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Zahra Kasnita. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kelas 5 yaitu membuat ringkasan teks. Apakah adik-adik pernah mendengar kata ringkasan atau bahkan sering membuat ringkasan? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari ringkasan. Ringkasan adalah penyajian suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat. Dengan kata lain, ringkasan adalah suatu bentuk penyajian yang singkat dari suatu karangan yang asli. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan bisa juga disebut dari karangan tanpa hiasan. Ringkasan bisa ditemui pada buku, bab, atau artikel. Menurut Keraf, ahli bahasa ternama Indonesia, ringkasan atau precis adalah suatu cara efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Meringkas adalah keterampilan untuk membuat reproduksi dari hasil karya yang sudah kata. Kata precis juga memiliki arti memotong atau memangkas. Maka arti kata ringkasan sama juga dengan rangkuman. Hasil meringkas artinya memendekkan cerita atau mengambil intisarinya saja. Sementara merangkum artinya menyatukan atau merangkai pokok-pokok pembicaraan, uraian, dan sebagainya. Dalam membuat ringkasan, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan yang terperinci harus dihilangkan. Walaupun bentuknya ringkas, namun tetap mempertahankan pikiran, pengarang, dan pendekatannya yang asli. Selanjutnya, tujuan membuat ringkasan. Apakah adik-adik sudah tahu apa tujuan membuat ringkasan? Nah, tujuan membuat ringkasan adalah untuk memahami atau mengetahui isi buku atau karangan. Secara umum, tujuan dari meringkas adalah agar seseorang membaca buku dalam waktu yang singkat. Tujuan lain dari meringkas diantaranya yaitu untuk menemukan informasi penting di dalam buku dengan cepat. Selanjutnya, untuk menemukan bagian-bagian pokok isi buku, untuk mempersingkat waktu dalam membaca, untuk menggambarkan keadaan isi buku, untuk membantu mencari gagasan utama atau ide pokok buku dalam waktu singkat. Berdasarkan tujuan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa meringkas dapat membantu memberikan informasi kepada pembaca dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, ciri-ciri ringkasan. 1. Pengungkapan kembali suatu karangan dalam bentuk yang singkat dan padat. Yang kedua, memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam tulisannya. Yang ketiga, mempertahankan urutan ide pokok saat menyusun ringkasan. Yang keempat, menyusun ringkasan, sudut pandang dan isinya mengikuti karangan asli. Yang kelima, menggunakan kalimat yang pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Selanjutnya ada cara membuat ringkasan. Cara membuat ringkasan yaitu menyusun rangkuman dipengaruhi oleh kemampuan penyusun sendiri. Jika penyusun memiliki kemampuan membaca yang baik, maka hasil rangkumannya pun akan sama baiknya. Sebab pembaca yang baik mampu menceritakan kembali secara ringkas buku atau bacaan yang baru ia baca. Untuk itu, sebagai pembaca, kita harus cermat dalam membaca teks yang hendak diringkas, agar hasilnya sesuai yang diharapkan dan dapat mempresentasikan isi bacaan dengan tepat dan baik. Dalam membuat ringkasan, hendaknya kamu tetap mempertahankan urutan isi. Penulis ringkasan juga harus berbicara dalam suara pengarang asli. Oleh sebab itu, tidak boleh memulai ringkasan dengan mengatakan, dalam karangan ini pengarang berkata, dan sebagainya. Jadi, kamu harus langsung membuat ringkasannya. Ada beberapa langkah mudah untuk membuat ringkasan yang baik
dan teratur menurut Keraf. Langkah-langkahnya yaitu 1. Membaca naskah asli. Sebelum menulis ringkasan, harus membaca seluruh isi naskah asli secara berulang-ulang untuk mengetahui maksud dan sudut pandang pengarangnya. Yang kedua, mencatat gagasan-gagasan utama. Setelah membaca berulang kali, semua gagasan penting harus dicatat atau digarisbawahi. Yang ketiga, menyusun ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama. Langkah selanjutnya, penulis ringkasan dapat menyusun ringkasan dari ide-ide pokok yang sudah dicatat. Yang keempat, memperhatikan beberapa ketentuan. Ringkasan sebaiknya disusun dalam kalimat tunggal, hindari kalimat majemuk. Jika memungkinkan, ringkas semua kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kata. Jika memungkinkan, buang semua kata keterangan atau kata sifat. Kecuali jika kata sifat atau keterangan dipakai untuk menjelaskan gagasan umum yang tersirat. Pertahankan susunan gagasan dan topik dari karangan asli. Sementara itu, kutipan dari buku Keterampilan Menulis 2016, karya Dalman, langkah-langkah membuat ringkasan dibagi menjadi 2, yaitu prosedur umum dan khusus. Prosedur umum, langkah-langkah membuat ringkasan ini dibagi menjadi 4, yakni membaca, menyeleksi, menulis, serta membandingkan. Selanjutnya, prosedur khusus. Jika prosedur sebelumnya hanya memberi gambaran umum tentang membuat ringkasan, prosedur ini bersifat lebih spesifik sebab dalam prosedur ini juga dijelaskan penggunaan sudut pandang dalam membuat ringkasan, juga jumlah katanya. Berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa langkah-langkah membuat ringkasan secara umum terdiri atas membaca karangan dengan teliti, menyeleksi ide pokok yang ditemukan, mencatat ide pokok atau gagasan utama, penting menulis ulang semua gagasan utama, menyusun draft karangan, menulis atau membuat ringkasan sesuai ketentuan sudut pandang, gaya bahasa, dan jumlah kata. Ringkasan sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa bentuk seperti berikut beserta contoh-contoh ringkasan di dalamnya. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan yang disajikan dalam bentuk yang sesingkat-singkatnya mengenai segala hal atau pokok yang akan dibahas. Yang kedua, sinopsis. Ringkasan dalam bentuk sinopsis bisa dilakukan pada jenis karangan fiksi maupun non-fiksi. Bentuk ringkasan ini diharapkan bisa memotivasi orang lain untuk membaca karangan secara utuh. Yang ketiga, ada kesimpulan. Bentuk ringkasan ini mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian dengan memberikan penekanan pada ide pokok serta penyelesaian masalahnya. Berdasarkan pengertian dan bentuk ringkasan dan contoh ringkasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah ringkasan memiliki ciri-ciri seperti berikut. Kerangka dasarnya harus jelas, isinya tidak menghilangkan inti dari karangan asli, mempertahankan urutan gagasan yang membangun karangan. Gagasan yang dipangkas harus terperinci, kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan yang ada karangan asli. Dengan adanya ringkasan, maka hal itu akan memberikan manfaat, yaitu memudahkan pembaca untuk mengetahui isi pokok suatu bacaan karena di dalam ringkasan hanya menuliskan pokok pembahasannya saja. Memudahkan untuk mengingat materi karena materi pokok pembahasan di dalam ringkasan terlihat jelas dan tidak sebanyak yang ada di naskah aslinya. Jika materi pokok sudah dipahami, maka akan lebih mudah untuk menjabarkannya sendiri. Membantu untuk memahami teks bacaan karena formatnya lebih ringkas dan hanya memuat yang penting-penting saja. Melatih kreativitas karena dalam meringkas suatu naskah, penulis harus bisa memahami apa inti dari pembahasan tersebut. Dengan begitu, maka ringkasan dibuat dalam bentuk yang singkat agar mudah untuk diingat. Nah, itu tadi adalah pengertian, ciri-ciri, langkah-langkah, manfaat, contoh, serta cara dalam membuat ringkasan teks. Semoga materi yang disampaikan mudah dipahami dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak karena sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya.